ketemu dengan saya Nancy, suara dari ujung timur Nusantara. Salam sayang buat semua saudara-saudara saya di seluruh Indonesia, terutama sahabat Ganjar dan Mahfud. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Oke, deal? Nah, ya, saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Video-video yang beredar yang menjatuhkan Ibu Megawati Soekarno Putri, seakan-akan Ibu melecehkan seorang presiden atau seorang Pak Joko Widodo. Itu video kejadian itu saat rapat kerja nasional. Itu di internal PDI Perjuangan. Saya hadir dan saya tahu saat Ibu menyampaikan itu. Dan ceritanya tidak seperti itu. Itu video dicomot, dipotong, dan dibikin heboh oleh lawan-lawan politik. Tapi yang sesungguhnya tidak demikian. Pak Jokowi sendiri tahu. Sampai hari ini saya juga masih mau tunggu seorang Bapak Joko Widodo, kader sejati dari PDI Perjuangan, untuk bertemu dengan Ibu Mega. Pak Jokowi, Bapak tidak instan jadi presiden. Bapak datang dari seorang satgas PDI Perjuangan, wali kota, gubernur, dan presiden. Ibu Megawati pegang tangan Pak Jokowi dengan kuat-kuat, jalan bersama dengan Pak Jokowi sampai Bapak jadi presiden di dua periode. Betul, rakyat yang pilih. Sistem ketatanegaraan kita, pemilihan umum itu ada di tangan rakyat, dan rakyat yang pilih, benar. Tapi yang mempromosikan seorang Joko Widodo itu adalah Megawati Soekarno Putri. Yang membawa dan memperkenalkan seorang Jokowi kepada rakyat itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Tanpa Ibu Mega bawa Jokowi, pegang tangan dan bergandengan tangan dan mempromosikan seorang Jokowi, rakyat tidak akan pernah kenal siapa Jokowi. Bapak Jokowi masih akan tetap, mungkin dulu masih tetap jadi satgas. Pak Jokowi, saya hormat Bapak sebagai presiden, tapi saya tunggu Bapak sebagai kader, sama-sama kader. Saya ketok Bapak punya hati sebagai kader. Datanglah, berbicaralah kepada ibumu. Bagaimana kami semua tahu betapa sayangnya Ibu Mega kepada Pak Jokowi. Kasih sayang seorang ibu seluas samudra ini. Di dalam hati Ibu Mega, Pak Jokowi pun tahu bagaimana kasih sayangnya, bagaimana Ibu Mega membela Pak Jokowi. Sebagai perempuan Papua, saya ini pernah kerja untuk Bapak 9 tahun ya. Bapak tidak pernah kami tuntut apa-apa. Hari ini saya cuma meminta, saya mau lihat Pak Jokowi bagaimana datang kepada Ibu Mega. Ya. Dan saya juga satu hal yang sangat penting saya mau kasih tahu. Saya setuju dengan apa yang Bang Adian Napitupulu sampaikan, dan itu benar. Gagasan dan ide untuk 3 periode itu bukan dari Pak Jokowi, tapi dari Opa Luhut, Opung Luhut dan teman-temannya yang ada di kementerian. Mereka ini yang takut turun. Ketika Pak Jokowi turun, mereka masih mau jadi menteri. Itu jadi mereka punya ide, gagasan itu mereka olah dia, dan mereka mempengaruhi Pak Jokowi untuk harus bisa menerima itu. Sementara Pak Jokowi sendiri tidak. Pak Jokowi dengan Ibu Mega sama-sama tuh penjaga konstitusi. Ibu Mega sampaikan tidak bisa untuk melanggar konstitusi. Seperti itu. Jadi ini titik benang merah yang menjadi
diolah oleh lawan-lawan, sehingga kalau Pak Jokowi tidak bisa 3 periode, maka ambillah Gibran untuk menyambung rencana mereka, dan terjadi deal. Gibran sudah jadi calon wakil presiden. Gibran top. Dan untuk Pak Prabowo, hormat. Kita bersaing dengan sehat. Kami akan kerja keras sesuai amanat dari Ibu Ketua Umum. Jadi kita bertarung dengan sehat. Dan untuk semua, saya hormat seluruh Indonesia. Salam sayang dari Timur Nusantara. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Penjelasan disampaikan oleh Ibu Ningsi dari Papua tentang polemik yang terjadi antara Presiden Joko Widodo dengan PDIP. Memang itu disampaikan oleh kader PDIP. Saya ketahui bahwa Ibu Ningsi ini adalah kader PDIP yang sangat setia, yang sudah menunjukkan dedikasi of life-nya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun kepada PDI Perjuangan. Polemik yang terjadi dalam internal partai PDIP saat ini, baik itu antara Megawati sebagai Ketua Umum dengan Bapak Presiden Joko Widodo, memang ramai dibicarakan di media sosial. Ditambah lagi dengan Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Sebagian netizen menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka ini menunjukkan sikap pengkhianatan kepada PDI Perjuangan ataupun kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi fakta yang sesungguhnya apakah demikian, kita sebagai rakyat Indonesia pun tidak tahu. Karena itu adalah urusan dari elit-elit partai. Urusan internalnya PDI Perjuangan. Penjelasan-penjelasan disampaikan oleh Ibu Ningsi dari Papua tadi mungkin memberi kita sedikit gambaran bahwa ini adalah persoalan internal partai. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya menggarisbawahi tentang sepenggal kalimat yang disampaikan oleh Ibu Ningsi tadi. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Sebuah kalimat yang bisa memotivasi diri kita bahwa tetaplah kita fokus, tetaplah kita berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Mereka adalah sosok yang layak, pribadi yang pantas untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Mereka adalah orang-orang yang bersih dari kasus korupsi. Ditambah lagi program unggulan dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah memberantas kasus korupsi di bangsa ini. Tentu ini adalah harapan besar dari kita rakyat Indonesia. Karena akhir-akhir ini
kita sebagai rakyat seringkali dipertontonkan dengan kasus-kasus korupsi yang membabi buta. Ada yang 8 triliun seperti kasus BTS, yang pelaku utamanya adalah Menkominfo, Johnny Gerald Plate. Tetapi dalam sidang ternyata 8 triliun itu dibagi-bagi oleh para penguasa. Sungguh, dan ini sangat menjijikan. Perilaku yang ditunjukkan oleh para penguasa di bangsa ini adalah manusia-manusia rakus. Manusia-manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Bahkan berita yang terbaru, kasus BTS ini juga dananya mengalir ke Partai Gerindra sebesar 70 miliar. Luar biasa memang. Belum lagi kasusnya Syahrul Yassin Limpo. Ini sangat menarik. Di rumah dinasnya ditemukan juga dengan 12 pucuk senjata. Para pimpinan di bangsa ini, para penguasa di bangsa ini, tetapi kelakuan mereka memang benar-benar hanya untuk mengenyangkan diri mereka sendiri dan organisasi mereka. Kita sebagai rakyat selalu menjadi korban. Apakah kita terus mau dilecehkan seperti ini? Apakah kita mau negara ini kasus korupsi merupakan sebuah tradisi yang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun terus terjadi? Tentu tidak. Kita berkehendak agar hal-hal kotor, hal-hal yang dipertontonkan oleh pejabat publik yang tidak baik segera diberantaskan. Itu adalah harapan kita sebagai rakyat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, kembali lagi saya menghadirkan cuplikan-cuplikan video tentang Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini. Bagaimana mereka sampai saat ini masih terus dibanjiri dengan dukungan-dukungan, bahkan datangnya dari luar negeri. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Putra dan putri Indonesia yang ada di Taiwan, saya bersumpah, saya berjanji akan mempertahankan Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya berjanji, saya bersumpah akan memperjuangkan, akan mendukung, akan memenangkan Ganjar Pranowo, Presiden Republik Indonesia 2024. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa DPR RI-nya? Roni Talapesi. Merdeka! 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 Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ketua Umum Gus Kampung. Ini lagi kumpul bersama para penghafal Al-Quran, Al-Hafidh, Ustadz-Ustadz penghafal Al-Quran di Surabaya. Menyikapi kondisi hari ini, hanya satu kata, hanya satu kalimat: selamatkan Indonesia dengan memilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Paten. Kabul. Satu, untuk kita semua. Merdeka. Merdeka.
Kenapa nggak dukung Prabowo Gibran, Bang? Kan abang Jokowi die hard. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya dan istri itu Bang Jokowi die hard. Nah, ketika adanya drama tentang Gibran maju sebagai cawapres Prabowo, dan tentu dengan majunya Gibran ini beberapa persepsi orang mengatakan bahwasanya Gibran lah nanti akan melanjutkan program Jokowi, karena beliau kan titisan Jokowi, tentu ada DNA kepemimpinan Jokowi dan sebagainya. Saya sih di satu sisi setuju, tapi di sisi lain ketika presidennya Prabowo, saya sampai hari ini masih belum bisa secara rasional mendukung Pak Prabowo, karena ya ini analisa saya pribadi ya. Ya kalau menurut saya Pak Prabowo seperti yang saya, pengetahuan saya dong, pengamatan saya, mungkin banyak orang yang tidak setuju. Ya kalau menurut saya sih dari sisi karakteristik ya, Pak Prabowo saya lihat masih emosional, polanya masih emosional, kemudian konsistensi prinsipnya itu masih goyang ya, sana sini goyang. Ini menurut pengamatan saya ya, bisa jadi salah, sangat banyak salahnya mungkin. Nah, ketika saya melihat Pak Ganjar, saya pada aspek ini saya melihat Pak Ganjar itu adalah seperti saya. Dia bukan orang keturunan ningrat ya, orang biasa, lahir dari keluarga biasa. Kemudian Pak Mahfud juga sama, orang biasa, lahir dari keluarga orang yang biasa. Nah, ini bagi saya melanjutkan profil seperti Pak Jokowi ya, sehingga dia sangat besar kemungkinannya bisa memahami bahasa rakyat gitu loh. Nah, kalau Prabowo kan lahir dari keluarga ningrat ya, keluarga ningrat, dan jarang sekali mungkin turun ke lapangan gitu. Sehingga bagaimana dia bisa memahami pedihnya rakyat, pedihnya situasi kondisi rakyat yang ada sekarang, bagaimana merasakan UMKM dan sebagainya itu seperti apa. Tentu dia tidak sepenuhnya bisa merasakan itu gitu. Mungkin dia mengamati beberapa hal dan sebagainya, dan akhirnya dia merasa oke, ada sih orang yang kayak itu, dia ada yang di Menara Gading, kemudian dia melihat masyarakat Indonesia seperti ini. Tapi kan tetap saja hidupnya Pak Prabowo ini kan bergelimang dengan kekayaan yang luar biasa ya. Orang yang biasa bergelimang kekayaan yang luar biasa itu, bagaimana dia bisa bersentuhan dengan rakyat, tentu agak ya gapnya agak jauh ya. Jadi bersentuhan dengan rakyat benar-benar tanpa batas gitu, tanpa batas itu agak jauh menurut saya. Nah, jadi apalagi analisa saya, Ganjar dengan Mahfud ini sangat cocok ya. Mahfud orangnya belak-belakan, dia berani dan sebagainya. Tentu saya melihat Ganjar dan Mahfud sangat sesuai dengan preferensi keinginan saya, seorang pemimpin mewakili apa yang saya inginkan. Apakah saya berharap Indonesia akan lebih sejahtera, lebih adil dan sebagainya? Ya, itu kita tetap menggantungkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya, ini kan manusia ini yang kita pilih ini ya bukan dewa kan. Manusia ini kan kita pilih bukan nabi. Jadi orang biasa saja yang mencoba memimpin sebuah organisasi yang namanya negara. Ya, tentu kita sebagai rakyat hanya menginginkan mereka ketika mereka melakukan amanat rakyat untuk memimpin negara ini, memanage negara ini dengan baik. Ya. Karena di sisi lain kan mereka ini bukan orang yang paham segalanya. Tentu mereka harus memiliki tim-tim yang bisa mendukung bagaimana program-program mereka nanti berjalan dengan baik. Jadi saya sekali lagi, kenapa tidak pilih Prabowo Gibran? Ya saya melihat Prabowo-nya. Karena Gibran kan wapres ya. Mungkin bisa jadi mereka berbagi kekuasaan seperti di tunggalnya Soekarno-Hatta, tapi saya melihatnya agak jauh ya, karena gapnya Pak Prabowo dengan Gibran kan terlalu jauh ya. Nah, sehingga saya tidak melihat mungkin kalau Yusuf Kala, Yusuf Kala kan sudah memperlihatkan beberapa pengalaman dia waktu jadi wapres bisa bergerak ya.
Tapi kalau Gibran saya pikir saya pikir agak kecil kemungkinan dia bisa bermain dengan dengan luas gitu ya ketika jadi wapres gitu. Nah ini yang saya lihat, dan mungkin juga sebenarnya sudah saatnya anak muda untuk mencoba memimpin dengan masyarakat milenial Gen Z hari ini. Tetapi bagi saya ya salah satu catatan sejarah ketika Gibran dicalonkan sebagai cawapres, saya sih berharap tidak jadi ya, tapi setidaknya ini mulai ada harapan kedepannya anak-anak muda lebih banyak aktif dalam aktif dalam kancah politik, sehingga suatu saat Indonesia bisa dipimpin oleh anak-anak muda yang berumur 35 tahun, 40 tahun, bahkan bisa jadi 30 tahun kalau memang dia sangat matang dalam berpolitik dan bernegara ya. Itu kalau saya. Jadi saya tetap Ganjar Mahfud, salam Ganjaris. Dan saya yakin juga Pak Jokowi, siapapun yang terpilih, selama Ganjar atau Prabowo, pasti Pak Jokowi sangat mendukung. Kalau Anies sama Caimin, ya mungkin kurang mendukung. Tapi kalau Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, Pak Jokowi pasti mendukung dua-duanya. Dan saya lebih cenderung mendukung Ganjar Mahfud. Itu guys, thank you. Prabowo Subianto terus ditinggalkan para pendukung lamanya. Kali ini, kembali terjadi di Bogor. Tim pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 yang tergabung dalam PS19, ikut mengubah haluan dukungan untuk Pilpres 2024 mengikuti rekan yang telah lebih dulu melakukannya. Para pendukung Prabowo ini pindah haluan dan siap menangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dan mengganti nama menjadi IP24 dari yang sebelumnya bernama PS19. Perpindahan dukungan Prabowo Subianto ini sudah terjadi di beberapa kota, mulai dari Makassar, Padang, Lombok, dan baru diikuti pendukung Prabowo di Bogor. Mantan pendukung Prabowo ini menilai sosok Ganjar Pranowo adalah calon pemimpin tepat untuk Indonesia di masa depan. Adapun dukungan tim pemenangan Prabowo 2019 yang beralih dukungan ke Ganjar ini berasal dari 3 kabupaten dan 3 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bogor. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Kehadiran dari Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini ternyata mendatangkan banyak persoalan. Salah satunya, banyak relawan Prabowo Subianto atau orang-orang yang dari Golkar, dari PAN, dari partai-partai yang berada di koalisi Indonesia Maju ini, mereka malah menarik dukungan untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Banyak sekali cuplikan-cuplikan video atau video-video yang beredar di media sosial semenjak kehadiran Gibran untuk mendampingi cawapresnya Bapak Prabowo ini. Relawan-relawan Prabowo juga banyak yang menarik dukungan. Mereka lebih memilih untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Di sisi lain, mereka menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah seorang anak muda yang belum matang. Dan dia adalah pribadi yang belum tepat untuk menjadi pemimpin nasional. Dengan demikian, saya beranggapan bahwa rakyat Indonesia saat ini memang sudah sangat cerdas, sudah sangat kritis dalam melihat semua rekam jejak dari semua calon pemimpin di bangsa ini. Memang itu yang harus dilakukan. Kita mencari pemimpin yang benar-benar berintegritas. Kita mencari pemimpin yang benar-benar mampu. Pemimpin yang dengan rekam jejak yang baik. Bukan asal pilih.
Sehingga seringkali saya katakan bahwa jangan termakan dengan janji manis. Jangan terprovokasi dengan omong kosong dari para politisi-politisi yang seperti itu. Kita harus benar-benar menggunakan hati nurani kita untuk melihat secara lebih teliti tentang karakter kepemimpinan, tentang rekam jejak dari semua calon pemimpin itu. Itu yang harus kita lakukan karena memang tanggung jawab kita sebagai rakyat. Kita harus benar-benar bisa menggunakan akal sehat kita. Sekali lagi, jangan terprovokasi dengan janji manis. Kita mencari pemimpin untuk memimpin bangsa dan negara ini agar lebih baik dari hari ini, agar lebih maju dari hari ini. Bukan kita mencari pemimpin hanya untuk mengobrak-abrik. Bukan kita mencari pemimpin hanya untuk kekuasaan keluarga. Atau kita bukan cari pemimpin untuk menjadikan negara ini sebagai biang atau ladang korupsi. Mari sekali lagi, gunakanlah akal sehat kita, gunakanlah hati nurani kita. Karena jika hal ini kita lakukan, maka kita akan menemukan sosok pemimpin yang benar-benar berintegritas, pemimpin yang punya harkat dan martabat, punya marwah untuk memimpin bangsa dan negara ini. Dan semoga cuplikan-cuplikan video tadi bisa menambah wawasan kita, bisa menggugah hati kita, agar di suatu hari nanti, khususnya di tanggal 14 Februari 2024, kita bisa benar-benar memilih pemimpin sesuai dengan pilihan hati nurani kita. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat. Salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Mari kita bergandeng tangan, kita bersuara bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.